Bareng gua, Dr. Niko Latif, Dokter Traveler. Hai, assalamualaikum guys. Di Hakim Story kali ini gue mendatangkan seorang anak muda. Karena gue sebut anak muda karena jauh lebih muda dari gue. Dia baru 2 tahun, gue udah lulus kuliah. Sorry, suaranya kedengeran di sini. Tapi suara itu gimana? Maaf ya guys ya, ini sore hari, ini hari Jumat. Jadi masjid lagi ada pengajian, gak apa-apa ya. Ada suara-suara masjid, tapi kalau gue itu menikmati karena itu ada salah satu suara yang kita rindukan. Seperti halnya aviari ini, air dan lain-lain. Nah, ini ada Niko Latif nih. Niko Latif ini, halo, gue pernah ketemu di acara TV. Udah gitu gue follow IG-nya. Dari situ gue tertarik, ini orang bukan biasa. Waduh, kenapa tuh kak? Kok bukan biasa? Bukan biasa karena dia muda. Udah gitu, udah jadi dokter. Amin. Udah gitu yang bikin gue, itu kan banyak lah gitu. Yang seru dari Niko ini adalah, dia itu adalah dokter traveler disebutnya. Iya. Gue ngeliat itu ke pedalaman mana, betul. Ke Kalimantan, Kemarin ke suku Dayak. ke Dayak, Baduy juga pernah jadi. Baduy pernah juga. Baduy dan lain-lain. Jadi tidak banyak orang yang tertarik untuk berbagi dengan teman-teman saudara kita yang terpencil lah tanda kutip ya. Oke. Kita mulai dengan sebuah foto ini dulu. Apakah ini? Steven. Boleh dibuka foto, boleh buka. Oh, ganteng banget. Ganteng banget guys. Malu banget. Ganteng banget guys. Nih. Niko Saputra Nugraha. Kok bisa dapat fotonya? Ini foto aku SMP loh kak. Ini SMP. Ini SMP. Lu imut banget dari dulu ya? Lu kenapa nggak ikut cover boy gitu atau apa gitu? Ini justru pertama kali ikut cover boy disuruh. Lu ikut cover boy? Dari Permuda kalau nggak salah, aku masih inget banget. Majalah apa? Majalah cover boy kan? Aneka. Aneka yes. Lu Aneka yes? Aneka yes. Angkatan berapa? Oh udah lama banget kayak tuh. Pokoknya dia lahir tanggal 16 September 96. Gue 98 udah jadi cover boy. Berarti udah tua banget. Gue tua banget. Tahun berapa jadi lu? Kayaknya SMP berarti 2000 berapa ya? Cakep banget tuh. Masuk nggak? Aduh lupa nggak? Nggak, pokoknya ini nih waktu pas mau ke Jakarta ternyata nggak dibolehin mama. Ya Allah. Karena kan masih kecil ya, dan mama tuh kayak aku tuh di rumah tuh anak manja mungkin bisa dibilang. Boleh keluar. Sampai gitu. Sekarang juga gitu. Dengar-dengar lu dugem aja minta izin ke nyokap. Dugem itu apa ya kak? Iya bener ya. Hah? Masih izin ke mama, masih izin? Enggak, baru sekarang sih. Jadi Niko tuh juga baru perdana juga kak untuk merantau tuh waktu pas Niko udah dapat pekerjaan yang ini. Itu lahir di Lampung kan? Jadi lahir di Lampung. Sempat pindah-pindah dulu kak, lahir di Lampung, ke Pekanbaru, ke Bengkulu, terakhir di Palembang, besar di Palembang sampai kuliah jadi dokter di Palembang. Dari kecil udah pinter guys, dari kecil selalu ranking 1 bener ya? Betul. Iya. Lu jangan macem-macem sama gue mah langsung menyelidiki bintang tamu gue. Oh iya ya? Lu pinter banget. Nggak tahu, justru malah Niko tuh kalau apalagi di SMA, sebenarnya walaupun Niko ranking 1, tapi cukup anak yang bermasalah. Dalam artian gini. Nakal. Jadi sempat ketahuan manjat pagar. Jadi kayak beda dari orang-orang yang ranking 1 pada umumnya. Bahkan pernah ada satu cerita waktu pas Niko juara 1, pas upacara diumumin nih yang juara 1-nya maju ke depan. Dan saat itu upacara sepatu Niko warna coklat. Jadi harusnya dapat piagam tapi sepatunya digantung. Jadi piagam penghargaan tapi dapat hukuman. Bohongan lu. Serius. Tapi sekolah tahu ini anak pintar tapi nakal. Iya, makanya jadi guru tuh kayak aduh gimana nih, mau marahinnya gimana gitu. Waduh. Ya, ntar juga nyamperin lagi. Jadi lu di sekolah itu nakal iya, pintar iya. Ya mungkin bisa dibilang balance ya. Nakalnya tuh senakal gimana sih? Nakalnya lebih ke bukan nakal kriminal ya kak ya. Lebih nakal karena bandel kayak bolos kayak gitu-gitu. Tapi nggak ketahuan sama guru. Jadi kayak ya nanti gurunya nonton lagi. Ya nggak apa-apa, orang sekarang udah jadi berhasil. Jadi waktu misal kayak gini nih Niko kayak
pura-puranya ada dispensasi mau ikutan lomba, padahal sebenarnya nggak dispen gitu. Niko jadi ke mall malah. Karena Niko tuh nggak bisa kalau saya udah monoton, udah belajar, ilmu udah gue dapet nih. Udahlah daripada gue suntuk, mending gue keluar, jadi bisa refreshing di rumah, bisa belajar lagi. Nah, jadi Niko tuh pengennya balance, nggak mau dipaksa, sehingga nanti malah ilmu nggak dapet, yang ada malah makin bego. Gitu. Jadi lu pintar tuh karena belajar atau karena genetik? Menurut lo? Kayaknya karena belajar. Niko tuh lebih ke rajin kayaknya. Oh, rajin. Jadi dibalik nakalnya lu itu, Ada lu di rumah rajin? Rajin, cukup lumayan. Oh. Jadi kayak belajar tuh tanpa mama nggak harus nyuruh lo harus les gini-gini, keinginan sendiri pengen les. Oh, hebat ya. Gue tuh sadar gitu loh Kak. Pertama mungkin juga karena anak cowok satu-satunya di Lu rumah. berapa bersaudara sih? 5. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Cewek, cowok baru cewek. Iya. Nah, terus? Jadi kayak pengen juga cita-cita tuh dari dulu pengen jadi dokter. Sama dulu tuh juga sebenarnya pengen jadi aktor dari dulu. Jadi kayak ada dua kepribadian yang berbeda. Dua dunia berbeda. Satu yang bener-bener kalem di dokter, satu juga ini. Makanya waktu pas dari SMA tuh udah semuanya pengen dicoba. Akademik harus jalan, tapi non akademik juga harus jalan. Contohnya apa? Ikut ekskul teater, ikut ekskul seni suara gitu-gitu. Jadi balance. Karena Niko hobinya di situ, tapi di sisi lain cita-cita pengen jadi dokter juga. Jadi tadi jadi coverboy itu jadinya nggak jadi? Nggak jadi. Karena dilarang mama. Karena dilarang mama. Kalau kita ikut-ikutan kayak gini kan pasti harus ke ibu kota kan. Iya. Mau foto. Ibu kota loh. Ibu kota, bahasa dia ibu kota loh. Karena aku dari anak daerah. Jadi baru-baru perdana nih. Jadi kuliah di Brawijaya. Sriwijaya Palembang. Sriwijaya Palembang, Universitas Kedokteran. Betul. Berapa lama lulus jadi dokter? Kurang dan lebih 5,5 tahun sampai 6 tahun lah. Lumayan dong itu. Lumayan. Itu termasuk yang cepat. Iya betul. 5,5 tahun itu udah termasuk cepat. Tapi dokter masa dandanannya gini? Nah, inilah yang bikin berbeda aku Kak. Jadi waktu pas udah jadi dokter, aku tuh juga memang ada hobi traveling. Karena konten-konten aku tuh traveling di sosmed. Akhirnya ditawarin nih ada pekerjaan memang yang kayaknya sesuai dengan passion aku. That's why namanya dokter traveler. Jadi seorang dokter tapi yang hobi traveling. Nah makanya pas ada di acara ini makin jadi nih jati diri aku, biar seneng dong lu. Seneng, jadi passion aku dapat juga, kayak rambut harus gondrong. Jadi emang kalau saat lagi syuting traveler, ini anak traveler banget, tapi di sisi lain aku juga seorang dokter. Ini dandanan gini tuh emang tuntutan dari acara itu atau lu emang pengen gini? Sebenarnya nggak tuntutan sih, tapi lebih dapet karismatiknya di acara itu. Jadi kan beda nih, kayak jarang banget ada dokter yang rambut gondrong, ada dokter yang emang kayak style kayak gini, biasanya kan rapi, necis. Nah tapi seorang dokter yang hobi traveling tuh menurut aku suatu yang unik. Tapi katanya banyak yang nggak percaya kalau dokter jadi. Banyak, jadi semenjak aku jadi traveler. Nah tapi aku tuh justru seneng nggak, maksudnya biarin aja orang tahu sendiri. Aku tuh nggak pengen dikenal sebagai dokter, aku pengen sebagai Nikolatif aja. Gimana sih, kan dokter itu susah dan itu jadi kelebihan lu. Mungkin di berbeda tempat Kak. Kalau saya aku kerja di rumah sakitnya mungkin jadi lebih rapi, biasa juga pakai head cap. Tapi kalau di luar udah, aku nggak pengen jadi diri sendiri. Udah dapat izin praktek? Udah, aku emang saat ini masih praktek juga. Di mana? Di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Di Jakarta? Palembang. Tapi di Jakarta juga kerja di klinik. Jadi lu sekarang tuh hijrah ke Jakarta udah berapa lama? 10 bulan. Baru banget. Belum sampai 1 tahun. Jadi pas pandemi itu lu masih di sana? Pas pandemi masih di sana. Palembang. Justru gara-gara pandemi Kak, aku akhirnya bisa kayak gini. Ada hikmahnya. Emang mama ngizinin kamu hijrah ke Jakarta? Awalnya nggak diizinin. Kenapa? Karena kan mama tuh kayak nggak mau jauh dari aku. Terus belum pernah ada riwayat untuk ngerantau. Mungkin mama tuh pemikiran, nih anak kayaknya belum bisa sendiri nih, nanti gimana. Tapi waktu pas udah pekerjaan ini, akhirnya mama ngebolehin, dan ternyata aku bisa gitu. Jadinya lebih mandiri, jadi kita bisa lebih manajemen timing waktu kita sendiri bisa lebih bagus gitu kan. Untuk keuangan juga bisa jadi lebih bagus gitu. Biasanya kan selalu minta sama mama, dijagain mama. Sekarang pemasukan lu jadi dari mana dong? Kalau aku, dokter udah nggak praktek? Praktek masih. Di Jakarta? Di Jakarta juga prakteknya. Lu tuh bolak-balik? Jadi bolak-balik. Oh, gila ya. Jadi ini tuh, lu di Jakarta nggak dalam 10 bulan tuh nggak 10 bulan terus-terusan? Enggak, jadi dalam sebulan itu aku harus balik ke Palembang paling nggak sekali, sebulan sekali. Oke. Dan
tuntutan pekerjaan traveling juga keluar Indonesia. Jadi dalam sebulan itu mungkin bisa naik pesawat 10 kali. Serius. Awalnya gila tuh. Tapi lu enak banget ya, lu enak banget loh. Kenapa tuh? Traveling dibayarin, bahkan dibayar. Hobi lu juga tersalurkan. Dan ilmu lu sebagai dokter juga bisa dipraktekkan. Bener. Itu yang bikin aku juga bersyukur banget Kak. Jadi kayak ilmu yang aku dapat bukan untuk diri sendiri, bisa aku aplikasikan. Apalagi kalau di rumah sakit, terutama rumah sakit di kota, penyakit-penyakit yang jarang ditemuin tuh susah. Tapi waktu pas aku yang ke pedalaman ini, penyakit-penyakit yang jarang tuh aku ketemu. Jadi aku kayak wow. Contoh ada apa ya, kalau kita ngeliat gambar ada neurofibromatosis. Apa itu? Itu kayak benjolan-benjolan atau tumor-tumor, biasanya tumor-tumor yang gede-gede. Lu ketemu di mana itu? Nah, yang kemarin tuh waktu pas di Kalimantan ada juga namanya filariasis, tau nggak? Yang ini kaki gajah. Oh iya, kaki gajah tahu. Gajah, itu jarang banget. Oh, saya itu udah jarang. Jarang banget. Biasanya itu gara-gara apa ya? Filariasis ada cacing. Oh, cacing. Bukan ada hubungannya dengan iodium dan lain-lain. Bisa juga salah satu faktor, tapi ya biasanya cacing masuk ke badan, ke limfa, iya. Itu sampai kaki gajah. Dari sampai kaki gajah. Tapi itu biasanya inilah Kak. Biasanya kaki-kaki gajah yang sampai udah gede gitu, orang-orang pedalaman atau yang mereka minim informasi mengenai kesehatan. Mereka mungkin satu kendala di kendaraan. Mereka mau ke fasilitas gak punya kendaraan. Biaya. Sebenarnya poin penting biaya sih. Jadi mereka tuh kayak takut untuk ke fasilitas kesehatan dan ya udahlah dibiarin aja. Akhirnya lu datang sana, apa yang lu lakuin? Ya udah kita harus kalau kayak gitu kan harus operasi tindakannya. Jadi yang pertama pasti kita obati dulu. Yang bisa di saat itu kita obatin sama edukasi bener-bener dan kita mengarahkan ke mereka. Nanti abis ini kamu kesini padahal pemerintah tuh udah ngasih program gratis. Nah mereka nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi lu tuh melakukan mengedukasi orang-orang yang di pedalaman. Sesama dokter jadinya lu dibanggakan atau diomongin? Alhamdulillah sih dibangga mungkin ya. Tapi ada yang ngomongin nggak? Dokter ada yang julid gak sih? Namanya manusia nggak sih Kak? Gak mungkin Kak. Justru awal-awal sih Kak yang lebih, waktu pas pertama kali aku kecemplung di dunia entertain. Mungkin kan karena aku juga dari full timer seorang dokter, jadinya malah ada ke entertain juga, harus balance kedua. Nah mungkin di saat itu ada beberapa kali ya senior yang awalnya ya nggak apa-apa kan, emang seperti itu kan, manusiawi. Ada ngiri-ngirian dan lain-lain. Mungkin ya aku nggak berani. Tapi kan kamu tuh termasuk apa sih, lulusan pertama edisi corona ya? Iya betul. Jadi aku tuh adalah kesel gak lu? Wisuda nggak? Lebih kesel lagi udah buat baju Kak. Udah buat baju dan itu tuh hamin seminggu udah mau wisuda. Terus gak diizinin? Gak online. Jadi angkatan pertama yang online. Jadi gara-gara itu, bahkan kita kan harusnya praktek nih. Itu ditunda dulu sama pemerintah 4 bulan nganggur, gak boleh praktek karena saat itu banyak tenaga medis yang meninggal kan. Oh iya benar. Sedangkan kita dokter yang baru banget, makanya sempat ditunda sama pemerintah. Dokter-dokter baru nggak boleh praktek dulu. Nah 4 bulan nganggur itu, aku kepikiran, aku nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lu tadi bilang, akhirnya menjadi berkah tersendiri. Betul. Konten awal tuh lu isinya tentang apa? Awal mula tuh aku tuh sebenarnya nggak sempet pede. Aku di platform TikTok. Dulu kan TikTok masih yang hobi joget-jogetan gitu-gitu kan. Nah aku tuh kan nggak mungkin juga aku joget-jogetan. Coba deh aku coba main TikTok tapi nggak nunjukin muka. Karena aku tuh malu. Karena dari saat itu image TikTok masih jantan, ngapain malu lu? Saat itu karena TikTok tuh masih diomongin orang joget-joget doang. Zaman itu kayak ini apaan sih gitu ya. Beda dengan sekarang, makin bagus ya. Malah jadi edukasi banget. Nah saat jadi itu suara doang tapi kontennya konten masak. Bukan kesehatan. Bukan kesehatan. Lu bisa masak juga? Bisa. Ini mah calon mantu idaman. Dah konten masak tapi nggak laku Kak. Ya nggak laku, viewersnya dikit. Ya udah deh coba konten kucing karena aku ada kucing juga di rumah. Oh suka kucing juga? Suka kucing. Terus konten kucing nggak laku juga. Coba deh akhirnya berani-beraniin nunjukin muka. Tapi nunjukin muka diawalin dengan edukasi. Tapi masih malu-malu ya, kayak yang aduh berani nggak nih, gak berani. Saat itu aja Instagram masih aku private gitu kan, masih bener-bener gak berani, gak pede banget. Yang bikin gak pede apa sih lu? Karena mungkin karena fokus di kuliah terus ya.
fokus ke jadi nggak pernah kayak fokus ke sosmed kayak gitu-gitu. Sekalinya mau kecemplung sosmednya kayak ntar gue diomongin nih sama Ada ketakutan itu. Ada ketakutan. Akhirnya kayak di gitu. TikTok nyoba mukanya dimunculin. Yes. Materinya tentang apa? Edukasi dulu awalnya. Edukasi sama diseling-selingin tentang kayak lifestyle gue pribadi, kayak dulu sempet dari gendut jadi kurus, kayak sempet glow up gendut challenge. Iya sempet juga. Jadi glow up challenge gitu, dari hitam jadi kerawat gitu-gitu lah. Terus itu jadi booming, mulai nih rame TikTok, terus aku konekin ke Instagram. Oke. Dah, connect naik terus. Belum tahu lu dokter saat itu? Saat itu waktu pas konten edukasi udah baru aku umumin kalau aku tuh dokter. Makin teriak-teriak cewek-cewek. Bisa jadi ya Kak. Tapi ya gitu deh. Mungkin berawal dari sana juga, dan jarang juga kan mungkin dokter yang main TikTok saat itu. Ya, saat itu ya. Saat itu. Jadi aku kayak kesempatan emas nih gue. Coba deh. Akhirnya orang-orang perhatian aja dapat acara. Betul. Katanya kamu bisa nyanyi juga ya? Alhamdulillah. Lu bisa apa aja sih? Acting iya, nyanyi iya, pintar iya, ganteng iya, terus nggak pede, menurutnya nggak make sense. Kan saat itu Kak. Sekarang semenjak udah akhirnya, dulu kan sempat ikut teater. PD udah oke nih, tapi waktu pas fokus ke dunia kedokteran tuh jadi lupa ilmu teater. Waktu pas udah kecemplung internet lagi, gue harus PD nih, harus bisa. Sekarang baru udah nggak malu-malu lagi. Gue beberapa orang kenal dokter, selalu ada apa namanya tuh MD ya, master MD tuh MKes. enggak, tapi ada pernah MD itu medical doctor. medical doctor. Itu sama dengan dokter? Sama, tapi Ya. bahasa Inggrisnya doang. Nah gitu, kadang ada apa MD, terus ada DR dokter. Ya, jadi begitu bangganya, lu kok nggak pakai sih Nikolatif gitu? Nah itu juga ada cerita tuh Kak. Kenapa? Jadi aku tuh kepikiran aja, aku memang seorang dokter, tapi passion aku tuh juga ada di dunia entertain. Dan aku harapannya pengen orang mengenal aku dokter tuh bukan aku yang mempromosikan, tapi orang tahu sendiri aku tuh sebagai dokter. Tapi aku Malu lu jadi dokter? nggak malu, tapi aku tuh pengen menunjukkan aku juga punya kemampuan di luar dari dokter. Dalam artian kayak gini, aku pengen menunjukkan ada kelebihan istilahnya. Oke, Aku jadi bisa acting, lu nyanyi, lu gitu. bisa menempatkan ketika lu jadi dokter, oke pakai dokter. Bisa, iya. Tapi ketika lu jadi di dunia entertainment, gue bisa juga. tapi nggak pakai embel-embel dokter. Nggak pakai embel-embel dokter. Oh. Jadi kalau seandainya harapannya nih, misal kalau ada acara yang undang-undang, acara-acara TV, nggak harus yang di dunia kedokteran, tapi gue bisa juga mungkin disuruh jadi host untuk ini, host yang seleb-seleb, gue bisa gitu. Oh iya, Mau main kayak film gue juga bisa gitu. Jadi kayak itu Anda juara 1 Liga Dangdut Indonesia kemarin itu Dokter Iqbal itu juga dokter dokter. juga. Nah, tapi diajak pakai dokter. Nah, kalau aku pengen ya biasa aja deh. Ya, yang penting orang tahu sendiri kalau aku dokter, dan aku juga saat ini aktif sebagai dokter. Tapi saat ini, tapi kalau suatu saat pakai embel-embel dokter ya berarti Maybe nanti di hari tua ya. Pengennya kan mau lanjut sekolah lagi. jadi spesialis apa? Nah, ini juga ada cerita nih Kak. Dulu pengennya sih klinis banget. Aku tuh pengen banget bedah. Tapi Feeling-feeling setelah- dokter kecantikan nih selanjutnya. aku nggak tertarik kecantikan. Jadinya? Nah, gara-gara udah masuk ke dunia entertain, aku nggak pengen entertain ini dilupain. Jadi pengennya dokternya jalan, entertainnya jalan. Jadi aku memilih yang tidak terlalu klinis banget. Jadi ada jaga malamnya, mengarah ke gizi. Gizi. Ya. Dan aku juga, menurut aku itu passion aku juga. Aku kan saat ini menjalani lifestyle yang bagus. Oke. gitu-gitu. Oh ya, lifestyle yang bagus, gizi bagus. Bagaimana hubungannya dengan ini? Apa ini Kak? Bukan apa-apa. Oh ya, oke. Apa sih ini? Apa sih ini? Oh, bebek selamat. Bebek. Dia sampai tahu loh Gue bebek sampai selamat. tahu nih. Ini Lu suka banget bebek selamat? Suka banget. Kenapa? Ini nggak promo ya, nggak usah pakai selamat ya bebek. Iya, bebek. Kan sangkanya ini langsung makanan bebek selamat enggak. Aku suka bebek Kak. Jadi awalnya tuh justru nggak suka bebek. Gara-gara disuruh coba sama temen. Lo coba dulu bebek. Kepikiran bebek tuh kayak banyak bulu-bulunya, terus kayak terlalu keras dagingnya. Nah, waktu pas pertama kali nyoba bebek ini, oh ternyata lembut bebek itu, jadi suka. Jadi dulu waktu pas zaman SMA, Walaupun nggak semua bebek kayak gitu. nggak semua itu, tapi dari zaman SMA hampir setiap hari makan bebek dong. Akhirnya, Oke. ya udah jadi favorit gue salah satu. Bagus ya sih bebek buat kesehatan? Bagus sih, proteinnya juga bagus. Mendingan bebek, mending ayam. Tergantung kakak, yang sebenarnya mau bebek mau ayam tuh sebenarnya bagus semua, tapi pengolahan cara masaknya sebenarnya yang kita Oke, lihat. sama-sama digoreng, Nah. sama-sama paha, sama-sama pahanya kiri. Kiri atas apa kiri bawah? Kiri bawah, kiri atas. Sama-sama ukurannya, bagusan bebek, bagusan ayam.
Kalau seandainya lagi kalau program untuk pembentukan massa otot lebih bagus ke ayam. Kalau nggak salah aku juga lupa nih, protein ayam lebih tinggi. Oke. Terutama di dada ya. Oke. Jadi ya. Lu itu fitness banget lu. Aku nggak fitness banget, cuman kayak untuk menjaga badan aja biar nggak obesitas. Oh iya ada itu guys. Jadi nggak terlalu. Six pack ya? Hah? Six pack. Menuju. Coba lihat. Oh janganlah. Kalau gue menurut lo obesitas atau enggak? Nah, obesitas sebenarnya kita bisa ngeliat dari lingkar perut, Kak. Kalau ada pengukuran sih. Kalau cowok tuh nggak boleh lebih dari 102 cm kalau nggak salah. Tergantung tinggi badan kali. Dari 90. Enggak, dari lingkar perut kita bisa ngelihat juga. 102 ya nggak ada meteran. Jadi perut ya? buncit itu juga salah. Coba WhatsApp meteran. Perut buncit itu bisa juga kita tolak ukur untuk melihat salah satu obesitas sentral namanya. Sentral itu artinya tengah. Tapi kalau orang badannya gede ke si Gilang sama gue yang kecil kan beda. Beda, cuman kan obesitas ada grade-grade ya. Obesitas grade 1, grade 2, grade 3, 102. Iya 100 belum. Nah jadi lingkar perut cowok tuh nggak boleh lebih dari 102 cm Kak. Oke. Jadi kalau seandainya udah lebih dari 102 itu bisa dikatakan obesitas sentral yang grade 1. Okay. Kita balik lagi kenapa gue ngundang dia ke sini. Gue tuh benar-benar tertarik dengan lu traveling terus ke pelosok-pelosok. Tadi lu ngomong ada penyakit kaki gajah di Kalimantan. Ada di mana lagi yang paling menarik? Yang paling menarik di Kupang. Ya, yang tadi ada kelainan saraf sehingga dia menimbulkan ada benjolan-benjolan di seluruh tubuhnya. Gue pernah lihat tuh yang gitu. Iya. Nah itu apa sih? Iya, karena ada kelainan saraf. Jadi dia kelainan saraf. Itu saraf. Saraf itu. Bukan kulit, bukan saraf. Ya, jadi mau nggak mau itu harus tindakan operasi kan. Tapi dihilanginnya gimana? Harus operasi. Dan itu pun juga karena dia udah banyak banget tuh perlu waktu yang sangat lama. Cuman ya karena dia lagi balik di pedalaman itu Kak. Awalnya apa itu? Benjol sedikit satu. Awalnya benjol sedikit, bisa juga karena faktor genetik. Iya yang berindil-berindil gitu. Betul. Itu ketemu di Kupang. Terus yang menarik lagi di Kupang sih kemarin ada 2 juga. Dia ada tumor paha yang jadi gede, yang mungkin kayak Evan ngeliat di TV-TV atau yang itu yang aneh-aneh penyakit itu beneran ada gitu. Jadi lu tuh bersyukur satu travelingnya terus jadinya ilmu lu tuh beneran ditantang. Karena kan teori-teori banyak. Iya. Tapi kalau memang stay di kota itu saja, kasusnya ya ABC iya. Gitu-gitu kan. Apalagi kalau rumah sakit gede. Kalau rumah sakit gede ya kagak jauh-jauh demam, batuk. Ya itu lagi. Itulah pokoknya penyakit-penyakit kota lah. Gak juga sih. Tapi ya memang jarang intinya kalau di kota penyakit-penyakit yang kayak gitu. Karena mungkin di kota kan informasi lebih cepat. Mereka tahu harus kemana. Jadi penata laksanaan awal mereka lebih tahu. Daerah apa yang paling berkesan buat lo? Kalau pemandangannya aku sejauh ini Pulau Samosir. Itu pemandangannya luar biasa sih. Danau Toba kan Samosir itu kan? Situ lagi. Iya. Danau Toba itu Pulau Samosir kan? Iya, tapi takut gue salah. Bener. Karena gue pernah dari Medan ke Sibolga 10 jam perjalanan lewat Samosir, lewat Danau Toba, ternyata gede banget. Samosir, Sibolganya juga keren banget. Aku ke Sibolga juga. Yang itu ada air terjun. Iya, air terjun di tengah lautan. Iya. Itu ke situ juga. Makanya itu keren banget. Iya, itu keren banget. Itu pariwisatanya yang menurut aku bagus sama di daerah timur pasti. Jadi lu udah berapa daerah sih? Waduh, udah banyak nih Kak. Mungkin lebih dari 15 provinsi. Wow. Daerah mana yang pengen lu kunjungin? Papua. Belum. Satu pun. Papua belum. Kenapa pengen ke sana? Karena mungkin itu salah satu destinasi yang jaraknya jauh dan punya ciri khas sendiri dari orangnya, dari suku, budayanya, dan aku tuh pengen kesana gimana sih kalau ngeliat langsung, selama ini cuma ngeliat dari TV doang, ngeliat dari sosmed doang. Dan sadar nggak sadar harus sadar sih sebetulnya Indonesia tuh ya sebetulnya itu tuh mewakili seluruh dunia ada di kita loh. Betul. Dari warna kulit dari yang putih polos, putih bersih sampai ke bule-bulean, ada. Sampai sawo matang, coklat hitam ada di kita ya. Betul. Hidung pesek sampai mancung, juga mata biru, mata coklat, mata hitam ada semua di Indonesia. Mata biru ada di kampung di Aceh kan. Di Baduy juga. Tapi yang paling terkenal di Aceh. Tapi itu sebenarnya kelainan. Oh, mata biru itu kelainan. Mata biru kelainan di Aceh ya. Yang di Aceh. Tapi kalau bule-bule itu kelainan dong. Kalau bule-bule itu genetik. Kalau yang di Indonesia yang di Aceh itu dia kelainan iris.
kelainan apa warna mata. Iya. Ada anak di Bali juga kan matanya biru itu juga. Nah iya, kita lihat dulu nih kalau emang genetiknya mungkin orang tuanya ada dari barat, ya mungkin bukan kelainan. Tapi kalau yang emang pure dari Indonesia tapi matanya biru, setelah diteliti ternyata itu kelainan. Tapi ya malah jadinya kayak keren. Iya benar keren banget. Tapi itu genetik menurun itu. Ya? Genetik. Oke. Lu udah punya pacar belum? Pacar baru putus ya. Allah. Gara-gara putus tuh pindah ke Jakarta? Enggak juga sih, dia juga orang Jakarta. Oh, gitu. Pas di ke Jakarta lu pacaran terus putus lagi? Iya. Udah berapa kali pacaran? Dari SMA sekali, 2 kali, kuliah 2 kali, pas udah kerja sekali 5 kali. Lagi deket sama Putri Indonesia. Oh, katanya dengar-dengar lagi deket sama Putri Indonesia. Iya, kan tinggi-tinggi kan ukuran kita pendek. Gimana dong? Aku seneng yang tinggi nih, Kak. Beneran. Dulu aku sempat punya mantan juga model tinggi banget. Emang jalan agak lucu ya. Tapi aku selalu bilang sama dia, kakak sama adeknya ya? Kalau jalan sama gue lo harus pakai flat shoes. Gue yang pakai sepatu boots. Diganjel di dalamnya ala-ala gue itu. Sepatu boots kan agak lebih tinggi kan. Dalamnya pakai lagi kayak gue. Ada apa? Ada, jadi sepatu boots di dalamnya tambah ganjelan gitu. Jadi di luar kayak gagah, di dalam gue balet. Ini tips. Di dalamnya gue lagi balet, di luar kayak gagah, pakai boots gitu. Lumayan 7 cm, 10 cm. Serius? Iya. Pegel sih, tapi yang penting kan daya. Oh, jadi cewek lu tuh tinggi-tinggi semuanya? Beberapa sih. Kenapa? Semuanya. Perbaiki keturunan. Nggak tahu dapetnya kayak gitu, Kak. Aku nggak ada yang bener-bener ini banget. Putri Indonesia provinsi mana? Kak, jangan dong, jangan di-spill dong. Jakarta. Gila lah. Jakarta. Ada Jakarta kan, Jakarta 1, 2, 3, 4 kemarin. Nadia Alaidrus siapa? Nadia Alaidrus mah host ini. Oh iya, bukan ya. Udah deh, jangan deh. Jangan di Jakarta. 1, 2, 3, 4. Karena gini, Kak, aku tuh saat ini lagi nggak fokus untuk mengarah ke pacaran atau kayak gitu-gitu. Aku tuh pengen let it flow aja. Bahkan aku kepikiran someday kalau aku pun udah married, aku pengen cuman mau ngundang keluarga deket atau temen deket yang gue undang kali, gue pasti host dong. Harus MC. Tapi bayarannya mahal lagi. Iya, asal viral gue MC. Jadi gitu. Semua artis-artis yang viral gue MC-nya loh. Oh iya. Tapi syaratnya harus viral. Gitu banget gue. Oke, 96. Berarti tadi dulu gue ngitung gue jelek 26. Nah, masih muda banget, Kak. Makanya nggak mau yang terlalu gitu. Apalagi untuk kalangan dokter ya, Kak ya. Kita aja baru lulus banget itu 24-25. Jadi baru istilahnya baru Berarti lu baru lulus ya? Baru. Jadi aku tuh baru ngerasain duit banget tuh mungkin setahun. Punya duit sendiri, bisa nabung sendiri, manajemen waktu sendiri itu baru setahun banget. Makanya mau kepikiran ke sana untuk diri gue sendiri aja belum 100% bisa gitu loh. Lebih gede duit jadi dokter atau lebih gede lu jadi artis? Berat nih. Jujur apa bohong? Ya jujur pasti artis lah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi dokter, tapi kan amal harus kita kejar, nggak selalu dunia. iya mama kerja di masjid. Iya sih. Nggak, maksudnya kayak pekerjaan ini nih tanpa disadarin gitu loh, Kak. Ya, apalagi ini bisa langsung terjun ke kita, Kak. Iya bercanda bro. Tapi gue tuh salut ya, gue tuh pernah sampai nangis ketika pas pandemi. Dokter-dokter itu benar-benar apa ya mengambil resiko begitu besar, mati dan hidup loh itu. Dan itu terjadi di aku, Kak. Jadi waktu pas aku udah jadi dokter yang baru lulus banget, aku langsung diterima di salah satu rumah sakit swasta. Dan itu. lo harus terjun langsung. Dan gue malah dijadiin ketua satgasnya di Palembang. Di Palembang. Terus ya udah, jadi mau gak mau aku tuh udah kayak aku langsung ngomong sama Mama, Niko beberapa bulan ke depan udah jadi dokter khusus COVID. Apapun yang terjadi udah resiko. Bohong lu. Serius. Tapi emang ya Mama saat itu tuh kayak terjun ke medan perang gitu. Udah medan perang banget. Terus aku tuh mikir, Mama kan juru awal nggak boleh. Udahlah ngapain, mending cari duitan gini. Mungkin Mama udah terlalu berlebihan. Mama terlalu realistis deh. Karena aku juga dokter satu-satu juga di keluarga. Satunya cowok juga. Dan saat itu kok memang para dokter tuh bener dilema ya. Dilema banget. Secara logika keluarga juga pasti masih banyak dokter yang lain bener. Cuman aku kepikiran kayak gini, Kak. Gue buat apa sekolah udah lama-lama tapi tidak diaplikasikan. Gue nggak mengabdi untuk diri sendiri. Karena gue pengen jadi dokter bukan paksaan orang tua, bukan paksaan temen, emang kepengen gue. Dan inilah mungkin waktunya gue untuk mengabdi.
Akhirnya lu jalanin. Akhirnya gue jalanin. Dan saat itu ada 21 dokter di rumah sakit itu, yang khusus COVID itu ada 8, dan only one yang dokter yang nggak pernah kena COVID gue. Believe it or not. Kenapa? Nggak tahu. Itu mungkin doa orang tua. Teman-teman lu pada kena. Bahkan hari ini kita makan bareng, besoknya dia dicek positif. Terus lu dicek nggak? Negatif. Negatif. Darah lu O ya? Darah gue oh. Bener nggak? Yang rata-rata yang darah O itu lebih kuat. Enggak juga sih Kak. Tapi temen gue yang O itu tahan semua. Nah, tapi setelah gue teliti, kenapa gue lebih bisa bertahan, Kak? Di saat itu walaupun gue udah capek, kurang tidur, yang gila-gilaan ini, gue masih sempet-sempetin olahraga, masih sempet-sempetin jaga makan. Jadi yang benar-benar imunitas tubuh tuh tetap terjaga. Itu yang benar-benar, dan vitamin nggak pernah lewat. Ya bukan maksudnya mau menjelekkan teman-teman tuh mungkin kecapean kerja, nggak mau olahraga lagi. Gue tidur doang. Gue nggak bisa balik kerja, harus tetap olahraga dulu. 30 menit udah cukup. Nah, jadi kayak mungkin stamina di situ juga ngebantu imunitas tubuh sehingga tetap terjaga. COVID sekarang masih ada nggak sih? Masih ya, iya. Tapi ya untungnya kita kan sudah booster. Tapi harus dengan ini ya. Kemarin gue flu, tapi flu-nya tuh agak aneh. Flu-nya tuh kepalanya tuh sakit banget. Terus hidungnya tuh meler. Terus udah gitu sendi-sendi tuh sakit, ngeri. Ya terus udah gitu batuk. Apakah itu COVID zaman sekarang? Bisa jadi. Oh my god, bisa jadi. Tapi udah ngecek belum? Udah ngecek ini belum? Swab. Pernah swab negatif, tapi ya, berarti bukan. Berarti itu kemungkinan virus. Jadi istilahnya common cold. Common cold itu ada beberapa gejala tadi. Tapi teman-teman gue flu-nya aneh gitu. Anehnya tuh kayak gimana? Ya gitu, bukan flu zaman dulu. Ya, gue ngomongnya ini flu zaman sekarang nih. Ya enggak sih Kak. Sebenarnya flu itu sama. Karena flu itu suatu gejala, bukan penyakit. Apakah COVID sekarang sudah seperti flu? Kemarin kan sempat kan antara kita sempat heboh gimana cara ngebedain flu dan COVID. Itu sempat susah karena sama-sama gejalanya flu, tapi yang bisa ngebedain cuman dari hasil swab. Oke. Gitu. Duh, ngobrol sama dokter mah enak, apapun bisa ditanyain, apapun ada jawabannya. Nah, sekarang obesitas gue coba. Nah ya, mana. Ini nih. Katanya nih buat cewek-cewek maksimal 90. 90, nggak boleh lebih dari 90. Kalau cowok 102. Tapi sebenarnya kalau ngukur harus buka bajunya Kak dikit. Malu. Di pusatnya doang. Dah. Sorry Kak. Ini kayak ngukur baju ya jadi. Lu dokter apa desainer? Jangan ditahan. Jangan ditahan ya? Sorry Kak. Gue lagi gendut banget. Gara-gara gue kan lagi sibuk tuh, gue artis sibuk. Daripada sakit. Gue kembungin aja ya. Jangan dong, yang biasa dong. Biasa sampai 96. Yes, masih ada target 6 cm lagi. Ya, enggak harus. Sebenarnya ini belum termasuk obesitas sentral. Rizal sini. Nih. Sini kan lu yang paling gendut. Sini. Nih. Ini sahabat gue SMA. Oke. Tapi mukanya tua. Tapi ya, bisa pakai kalimat lain ya, bosan loh. Ya Allah, gendut banget ya. Gendut banget sih ini, ya ampun. Gendut banget. Nggak boleh body shaming loh. Ya nggak, bercanda kan, ini temenan. 110. Ya udah gendut. Obesitas. Harusnya 102. Nggak dari kemarin sih, nggak dari baru sekarang, dari kemarin. 102 maksimal. Masih ya. Tetap harus diet juga nih berarti. 100. Batuk apa ini? Mumpung ada dokter, konsultasi dari tadi. Oke. Gitu. Berarti perut salah satu tanda obesitas tuh bisa Obesitas dari perut. sentral. Tapi ada yang kurus ini buncit gitu. Itu bisa jadi busung lapar. Bener. Istilah bahasa awalnya busung lapar. Hati-hati gitu. Tapi kan kita ngeliat juga nih dari gizi dia masuk gimana. Dari riwayat ekonomi dia juga bisa kita ngeliat gitu kan. Oke, kalau gitu sekarang tulis di komentar kira-kira cewek dia siapa? Putri Indonesia dari Jakarta. Antara 1, 2, 3, 4 tulis komentar ya. Supaya gue bisa menelusuri siapakah dia. Masih pacaran? Enggak, baru dekat. Gak tahu sih deket apa enggak. Ntar gue kepedean lagi. Baru deketan. Sama-sama di fitness ya? Enggak fitness bareng? Enggak juga. Terus ketemunya di mana? Ketemunya dari followan Instagram. Oh gitu. Ya udah, berarti tinggal lihat yang dia follow itu siapa. Anjir. Oke, kita lihat yang dia follow siapa. One capcus.
Yang dia follow siapa, nanti kita akan lihat siapa cewek dia sekarang. Jangan suka komen negatif ke orang lain, bikin mental drop. Lu pernah mental lu keganggu? Pernah dong. Waktu pas awal-awal banget main sosial media. Karena Gara-gara saat itu yang aku bilang tadi, aku main TikTok nih. Padahal konten aku edukasi. Padahal aku masih bagus. Tapi di saat itu orang-orang awam yang nggak main TikTok masih menganggap TikTok itu adalah joget-joget. Terus saat itu adalah teman dekat aku sendiri. Dia bilang, nyeplos, lo ngapain sih nih main TikTok, alay banget. Terus dengan kata-kata yang lain lah, kayak yang pokoknya jelek lah, ya, pokoknya tahu arahnya jelek kemana gitu. ya. Terus Shock. Mungkin dalam artian dia main-main ngomong kayak gitu. Tapi cuman sahabat sendiri yang tidak support, malah dia mungkin nggak ngerasa dia ngomong gitu, itu bikin mental gue down. Dan saat itu sempat seminggu gak main sosmed sama sekali. Nafsu makan turun gara-gara dia ngomong kayak gitu doang. seterganggu itu. Seterganggu. Padahal mungkin yang ngomong seringan aja, seiseng Seringan. itu. Dan giliran aku udah jadi lumayan alhamdulillah viral, ceweknya dia jual endorse-endorsean. Terus minta bantuan lu. Tapi aku nggak inilah, udahlah bantuin aja, udah bodo amat. Oke. Mungkin emang siklusnya kayak gitu. Ya udahlah, berarti memang dalam hidup ini dan perjuangan tidak bisa semulus yang dibayangkan. Jadi aku juga pernah ada. Pasti ada orang-orang yang terus-terusan komentarin mungkin karena ketidakmampuan dia ya. Betul. Bisa jadi ya. Jadi gara-gara kayak gitu, tapi untungnya di saat itu aku udah kenal temen deket banget yang dia udah influencer duluan. Akhirnya aku cerita ke dia, lo kenapa nggak aktif lagi? Dia udah mancing, cerita, nelfon nangis-nangis. Gue diajakin gini-gini, terus dia bilang, Nick, lo kalau mau udah jadi influencer, lo kalau mau jadi public figure, pasti pernah ngelewatin masa ini. Dan gue juga pernah ada di posisi itu, dan lo bodo amat, selagi masih banyak yang sayang sama lo di dunia sosmed, tidak banyak yang ngehujat lo, berarti lo masih positif di mata orang. Orang yang ngomongin lo itu nggak tahu aslinya lo gimana, katanya edit lo aja. Yang penting lo buat konten dan tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur yang gimana-gimana, jalanin, pasti lo bakal sukses ke depannya, kata dia. Dan akhirnya aku coba, ternyata bener Kak. Tuh, Untung jadi aja. sosial media itu adalah media. Tergantung kita mau jadiin apa media tersebut. Bener. Jangan cuma bisa berkomentar, tapi nggak melakukan apa-apa. Kasih tempat, kasih support aja. Ya kalau lu nggak bisa apa-apa, minimal lu nggak berkomentar negatif gitu Setuju. aja ya. Jadi tidak menjatuhkan mental orang ya. Tapi sekarang sih udah lumayan kebel ya Kak. Oke. Ada Ya banyak udah. netizen. Anggap aja itu adalah latihan mental. Latihan Bapak ya. mental karena sempet, apalagi sekelas Kak Irfan gak sih? Udah lama yang Iya. pasti banyak ini juga. Ya, pokoknya teman-teman gue sekarang kalau nggak laporin polisi ya, Iya. ya udah blok Saya aja. udah ke situ ya. Iya, kalau nggak laporin polisi ya udah blok aja udah. Aku juga lebih ke blok sih Kak. Iya, Kalau udah. ada orang yang benci atau yang nge-DM. Ya udah blok aja, bukannya anti pembenci, tapi bener. kita bisa membedakan mana yang pembenci, pemberi masukan Bener. atau julid dan lain-lain. Setuju banget. Blok aja udah, yang rugi mereka kok. Iya. Nggak tahu kehidupan kita, istilah sombongnya ya. Tapi bener aku setuju tuh Kak. Jadi yang kayak udah, gue nggak maksa juga nih lo nge-follow gue, nggak maksa juga lo pengen ngepoin kehidupan gue. Iya, Tapi iya. kenapa lo masih hujat gue? Dan cuman 1 dibanding 10 orang. Kayak ngapain mikirin ini 1 orang? Kita mending mikirin 10 orang yang emang suka sama kita, konten Iya. kita gitu. Betul. Udah, kalau penasaran Nikolatif itu siapa, follow IG-nya ya. NICO ya. NIKU. NIKOLATIF. EEF, Latif ya Iya, kan? Latif. Nikolatif itu IG-nya. TikTok-nya adalah Sama. Nikolatif. YouTube channelnya adalah. Sempat buat tapi nggak jadi. Jadi TikTok nggak punya sekarang? YouTube. Gue nanya YouTube ya. YouTube tadi. Bego banget kan TikTok. YouTube gak ada. Yaudah kalau gitu. Oke, cari ceweknya Nikolatif ya, Putri Indonesia, bukan Jakarta ternyata. Oke. Wah gila. Boleh gak gue ini cabut? Bye guys. Bye. Udah cukup ya? Oke. Assalamualaikum. Bye. Bukannya udah merah. Bukan Jakarta, siapa ya?